Film Norwegia ini terinspirasi dari cerita nyata yang pernah terjadi pada tahun 1940. Ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, 3 pilot Jerman yang diantaranya Scopis sebagai pemimpin dan 2 lagi, Joseph sama Strung, mengalami kecelakaan dan terjatuh. Mereka pun kemudian terdampar di padang es Norwegia dan beruntung menemukan gubuk kosong. Namun tidak diduga nih guys, di tempat yang sama juga muncul pula 2 pilot Inggris, Davenport bersama Smith, yang juga sama-sama sedang mencari tempat berlindung. Apa yang kemudian terjadi? Apa 2 kubu yang sedang berperang ini akan saling bunuh di sana? Baiklah guys, seperti biasanya jauhi keramaian, pasang headsetnya, dengarkan baik-baik ceritanya, dan ini dia cerita Into the Wild 2012. Musim dingin tahun 1940, Inggris dan Jerman terlibat peperangan di Norwegia dalam memperebutkan pasokan besi di negara ini. Nuansa serba putih gurun salju di Norwegia terlihat membentang sunyi dan sepi. Tak lama berselang, terlihat ada satu pesawat yang mendarat paksa karena tertembak dan beruntung 3 pilot di sana selamat. Pilot itu diantaranya bernama Scopis, Strung, dan juga Joseph. Di sini, letnan mereka Scopis segera menyarankan kepada Strung untuk mengobati luka di sikut Joseph. Dengan peralatan P3K yang ada, Strung pun mulai mengobati dan juga memberikan perban pada lukanya. Dan setelah itu, Scopis menyarankan untuk pergi menuju pantai dan kembali lagi ikut berperang bersama pasukannya. Sebelum perjalanan dimulai, mereka pun terlebih dulu menyiapkan berbagai perbekalan yang ada. Setelah semua perbekalan siap, perjalanan pun dimulai menembus bentangan gurun salju Norwegia yang membentang luas, menahan rasa dingin, bahkan menerjang berbagai fenomena alam di sana yang jelas tidak bersahabat. Hari yang mulai gelap membuat pandangan mereka terganggu, dan di sini mereka pun mulai membuat lubang untuk berlindung dan menghabiskan malamnya di sana. Esok harinya mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya, namun tidak jauh dari situ Strung tiba-tiba tertarik oleh bekal makanan yang ia seret dan membuatnya tertarik ke arah jurang. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Scopis menyarankan untuk melepaskan persediaan makanan dan langsung menarik Strung ke atas. Entah sudah berapa lama mereka berjalan guys, tanpa diduga mereka pun kemudian menemukan sebuah gubuk. Karena memang sudah tak lagi kuat menahan udara dingin di luar, tanpa banyak yang diucapkan langsung saja ketiganya memasuki gubuk tersebut. Alangkah beruntungnya mereka, karena ternyata di gubuk itu terdapat berbagai perlengkapan memasak, bahkan juga ada tepung gandum. Namun ada yang cukup disayangkan karena korek api yang tertinggal di sana hanya tersisa 2 butir. Ditambah korek pertama gagal menyala dan giliran korek yang terakhir dinyalakan, tiba-tiba Scopis mendengar kalau di luar gubuk ada suara orang. Strung jadinya gagal menyalakan kayu dan terpaksa harus siaga untuk memastikan siapa orang yang datang itu. Saat mereka keluar, ternyata orang tersebut adalah musuh mereka, yaitu pilot Inggris yang memang sama-sama terdampar karena pesawatnya tertembak. Saat masing-masing tahu kalau mereka lagi berhadapan dengan musuhnya, mereka pun sempat terdiam guys. Strung dan Joseph malah telah siap menembak, namun Scopis tiba-tiba langsung mempersilahkan mereka masuk dan memperbolehkan mereka berlindung di gubuk itu. Begitu mereka masuk, terjadi ketegangan antara kedua tentara Inggris dan 3 tentara Jerman dalam membahas tempat untuk istirahat. Inggris yaitu Kapten Davenport bersama Smith anak buahnya merasa tidak mau disuruh berpindah ke sisi lain. Namun Scopis langsung menodongkan senjata dan langsung mengatakan kalau mereka berdua adalah tahanan Inggris sehingga mereka harus menuruti setiap perintahnya. Joseph yang memang sejak awal kurang suka hampir saja menembak mati mereka berdua, namun sekali lagi Scopis menahannya dan lebih baik mereka jadi sandera agar bisa dimanfaatkan. Setelah itu mereka pun mulai menggeledah dan menemukan sebuah korek. Davenport tidak terima koreknya diambil Scopis karena korek itu hadiah ulang tahun dari ayahnya dan sangat berharga baginya. Dan Scopis pun bilang kalau korek itu akan ia kembalikan setelah mereka keluar dari tempat ini. You need it, you come to me. Davenport dan Smith tampaknya tidak setuju jika mereka terus disuruh-suruh, apalagi setelah Scopis memberi garis batas dan mengancam akan ditembak jika mereka berdua memaksa melewati garis itu. Singkat cerita, Smith yang ingin ke toilet terlihat dikawal oleh Strung yang sekalian berniat mengambil kayu bakar untuk perapian. Smith yang memang seorang yang sangat menjengkelkan terlihat mengolok-olok Strung dan sengaja mengulur waktu agar Strung kedinginan di luar. Dan alhasil ketika Smith keluar dari toilet, Strung pun dengan segera mengayunkan kampaknya ke arah kepala Smith. Smith yang merasa Strung marah dan akan membelah kepalanya dengan kampak langsung berteriak keras sehingga Davenport yang ada di dalam gubuk sampai-sampai menyusulnya keluar. Namun sebenarnya Strung di sini hanya iseng dan sengaja mengayunkan kampaknya untuk merobohkan sisi dinding atap toilet itu untuk dijadikan kayu perapian. Tak lama kemudian, masakan bubur gandum yang dimasak Strung telah matang. Karena satu-satunya meja yang ada di sana berada di wilayah Jerman, maka Scopis meletakkan makanan untuk kedua tentara Inggris di atas lantai.
Namun Davenport menolak makan di sana dan meminta makan di meja secara resmi sebagai seorang sama-sama tentara. Akhirnya Scopis pun memindahkan meja itu di tengah-tengah perbatasan mereka. Sebelum mulai makan, mereka pun masing-masing mempersiapkan diri seperti saat mereka akan makan di acara resmi. Davenport yang melihat hal itu juga tidak mau kalah dan merapikan dirinya. Scopis dan Davenport sebenarnya sudah terlihat saling menghargai, namun beda dengan Smith dan juga Joseph yang terlihat kurang akur, bahkan saat itu Smith sampai diusir dan makan di tempat tidurnya. Why can't we sit and talk like Sore harinya, Scopis mulai membuka pembicaraan. Menurut Scopis, mobil buatan Jerman lebih bagus. Namun Davenport nggak mau kalah, mengatakan kalau mobil Inggris lebih elegan dan tidak suka mogok. Tidak hanya itu, mereka pun juga mulai saling memperbincangkan mengenai sisi kehidupan pribadi mereka. Smith yang sangat merindukan pacarnya dan menunjukkan surat cintanya. Bahkan Strung ternyata memiliki 2000 lebih karyawan di rumahnya, namun tetap mengikuti keinginan hatinya untuk jadi seorang tentara. Malamnya, Scopis dan Strung kembali harus merawat luka di tangan Joseph yang mulai infeksi. Davenport yang melihat itu segera menyuruh mereka melakukan penanganan darurat dengan menggunakan alkohol yang ada di kompas mereka. Setelah beres diobati, Scopis pun melanjutkan kembali melihat peta untuk menentukan arah di mana markas tentara Inggris. Dan karena kompas mereka sudah hancur, akhirnya Scopis pun meminjam sal milik Davenport dan menggunakannya untuk membuat kompas sederhana. Setiap malam menjelang, Scopis dan Strung bergantian melakukan tugas jaga. Sedangkan Joseph yang semakin lama merasa semakin tak nyaman dengan kedua tentara Inggris yang terus ada di sana langsung menyarankan untuk membunuhnya. Namun sekali lagi, Scopis tidak menghendaki hal itu. Sebelum mereka tidur, Smith pun yang mendengar hal itu secara menjengkelkan membuat gelisah Joseph dengan menakut-nakutinya bahwa akan menembaknya. Time to get up. Esok harinya, mereka pun berlima kemudian menyusun rencana untuk pergi ke markas tentara Jerman. Davenport yang khawatir karena di luar terjadi badai menyarankan untuk menundanya. Namun Scopis menolaknya dan selain itu juga makanan persediaan di sana itu telah habis. Akhirnya perjalanan pun dimulai dengan menelusuri badai kencang yang terus datang tak kunjung henti. Semakin jauh mereka berjalan, ternyata cuaca semakin memperburuk keadaan dan membuat pandangan mereka terganggu. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun kembali lagi ke gubuk tadi. Sesampainya di gubuk, mereka pun mulai memasak lumut. Di saat makan bersama ini, tentara Jerman terlihat mulai sedikit lunak dalam memperlakukan tentara Inggris. Di sini mereka bercanda bersama dan mulai mengesampingkan bahwa sebenarnya mereka adalah musuh perang. Kebersamaan itu sedikit terganggu sewaktu Smith terlihat merusak buku milik Joseph dan hal tersebut kontan membuat Joseph emosi. Ketika suasana mulai panas, Smith dan Davenport memanfaatkan kesempatan itu untuk merampas senjata yang saat itu terjatuh dari tangan Joseph dan status mereka sebagai tawanan pun berganti sejak saat itu. Karena merasa lapar dan Smith gak mau makan lumut lagi, akhirnya ia pun berinisiatif untuk berburu dan mengajak Strung untuk ikut bersamanya. Sementara Davenport menyiapkan kayu yang ia ambil dari tiang gubuk, namun ternyata hal itu membuat gubuk tidak kuat menahan berat atap. Mereka pun jadinya kerepotan sendiri dan berusaha menahannya. Di momen ini, tanpa diduga Scopis justru malah merampas pistol yang ada di saku Davenport. Dia pun tidak habis pikir dengan tindakan Scopis yang masih mengutamakan rasa egoisnya. Ia pun akhirnya merelakan pistol tersebut dengan syarat Scopis mau membantu dia menahan atap gubuk ini supaya tidak roboh. Di sisi lain, Smith dan Strung yang sedang berburu akhirnya menemukan dan berhasil mendapat buruan seekor kelinci. Strung juga memuji tembakan yang dilakukan Smith dan membuat mereka jadi akrab dan sempat memanfaatkan momen itu untuk mengobrol bersama. Strung! Singkat cerita, Smith dan Strung pun kaget saat mereka sampai. Ternyata Scopis dan Davenport sedang menahan atap gubuk. Mereka pun akhirnya langsung bergegas mencari penahan. Begitu atap tertahan kembali, Smith dan Scopis saling todong senjata. Put the gun down! Namun karena mereka merasa sudah lelah bertahan demi prinsip, gengsi, dan harga diri masing-masing, akhirnya mereka pun memutuskan melakukan gencatan senjata dan memilih menjalani hidup tenang bukan sebagai dua kubu yang saling menyerang, melainkan sebagai seorang biasa yang menjunjung rasa kebersamaan dan saling peduli. Sejak saat itu, hal berbeda pun mulai terlihat, di mana mereka mulai terlihat rukun dan berdampingan selayaknya sebuah keluarga. Saat sedang makan kelinci hasil buruan tadi siang, Davenport mencium bau tidak enak. Ternyata itu berasal dari tangan Joseph yang rupanya mulai membusuk. Akhirnya dibuatlah kesimpulan sebagai pertolongan dan satu-satunya cara menyelamatkan hidup Joseph adalah dengan cara melakukan amputasi darurat. Saat mereka mulai sibuk mempersiapkan peralatan, Smith tidak sengaja menemukan sebuah kotak di dalam gubuk itu yang ternyata isinya adalah beberapa minuman alkohol serta beberapa daging kering.
Dengan alkohol tersebut, akhirnya mereka pun berpura-pura sedang mengadakan pertandingan minum dan Scopis di sini memaksa Joseph untuk ikut bertanding. Setelah dirasa Joseph mabuk, akhirnya mereka pun melanjutkan mengikat tangannya dan Scopis bersiap mengayunkan kampaknya. Namun Joseph tiba-tiba terbangun. Melihat hal ini, mereka pun sempat terdiam dan terpaksa Smith harus meninju muka Joseph sekeras-kerasnya hingga ia pingsan. Amputasi untuk menyelamatkan hidup Joseph pun berhasil dilakukan. Sementara itu, di kamp militer Norwegia mereka mendapatkan kabar tentang keberadaan pesawat milik Inggris yang terdampar. Untuk memastikan kabar selanjutnya, pencarian pun akan dilakukan keesokan harinya. Di dalam gubuk, Scopis, Davenport, dan Smith bahkan juga Strung terlihat berjaga sambil merayakan kebersamaan mereka dengan minum-minum. Bukan itu saja, karena mereka pun sempat kembali memperbincangkan seputar kehidupan pribadi mereka bahkan keluarga di luar sana. Hal yang sama juga terulang di malam setelahnya. Untuk menghilangkan kejenuhan, Scopis dan Strung terlihat mencairkan suasana dengan mempertontonkan tarian salsa. Dan begitu menjelang pagi, Davenport kembali memberi kejutan dan membagikan rokok. Paginya, di sisi lain regu penolong dari kamp Norwegia terlihat telah sampai dan mulai menelusuri gurun sampai mereka menemukan perbekalan yang sempat Strung jatuhkan waktu itu. Dan di gubuk sendiri, mereka terbangunkan oleh kegaduhan saat Joseph tersadar dan panik saat mengetahui keadaan tangannya yang hilang. Tak ingin melihat Joseph tertekan, Scopis pun segera mendekati dan menenangkannya, bahkan berjanji bahwa secepatnya akan membawanya pulang dengan selamat. But we will only slow you down. Keadaan cuaca yang membaik membuat Scopis menyarankan Davenport dan Smith pergi lebih dulu, sementara dirinya akan menjaga Joseph sampai sedikit membaik. Namun mereka pun memilih melakukan perjalanan pulang bersama-sama. Di sini mereka pun akhirnya segera membagi tugas. Smith dan Strung bertugas melihat-lihat keadaan sambil mencari rute yang akan mereka gunakan nantinya. Sementara Davenport dan Scopis membuat seluncuran untuk tumpangan Joseph. Dengan sangat kelelahan, sampailah Smith dan Strung di sebuah bukit. Mereka pun di sini bersantai beristirahat dan berbincang. Ternyata selama ini Strung sebenarnya ingin menjadi pelukis dan Smith yang tahu kalau gambar-gambar Strung bagus, dia pun menyarankan untuk pergi ke Paris dan mengembangkan bakatnya di sana. Setelah melihat-lihat sekitar dan menemukan jalan tempat untuk pulang, Smith dan Strung pun langsung kembali ke gubuk sambil bercanda karena memang Smith tidak terlalu bisa bermain ski. Namun tanpa diduga, mereka berpapasan dengan regu penolong Norwegia dan langsung melepaskan pelurunya menembus dada Strung hingga ia meninggal di sana. Smith yang menyaksikan kejadian itu sangat sedih sekali walaupun kenyataannya ia sendiri selamat setelah diketahui ia tentara Inggris. Sementara di gubuk sendiri, mereka sudah selesai mempersiapkan keberangkatan mereka dan Joseph juga di sini terlihat sudah membaik. Tiba-tiba muncul regu Inggris tadi dan salah satu perwira di sana menyarankan mereka untuk menyerah. Scopis yang melihat Strung sudah tidak lagi bernyawa hanya mampu melangkah lunglai dan menangisi penyesalannya. Saat mereka hendak ditangkap, Smith pun menyempatkan mematahkan gantungan kalung yang dipakai Strung dan berencana mencari keluarganya setelah perang usai. Saat mereka menggeledah gubuk di sini, terlihat momen-momen kebersamaan mereka dalam jajaran gambar yang dibuat Strung. Setelah mengumpulkan semua lukisan untuk dijadikan bahan bukti, mereka pun langsung dibawa ke kamp penyelamat Norwegia. Sesampainya di kamp penyelamat, Davenport dan Smith langsung diinterogasi tentang penyebab kenapa mereka sampai bergabung dan hidup bersama musuhnya di dalam gubuk. Dia juga mempertanyakan tentang Davenport yang ketahuan membawa senjata namun tidak menghabisi ketiga pilot Jerman itu. Menanggapi pertanyaan tersebut, Davenport berdalih bahwa dirinya telah disandra oleh tentara Jerman sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Scopis yang juga mendengar hal itu di luar berencana meringankan tuduhan-tuduhan tersebut dengan cara memberikan kembali korek yang sempat diambil saat itu, dengan alasan bahwa dia mencurinya dan sekaligus membenarkan apa yang diungkapkan Davenport pada mereka. Setelah itu interogasi pun selesai, Scopis dan Joseph segera digiring untuk ditahan di penjara Kanada. Davenport dan Smith hanya bisa memandang mereka dengan tatapan pilu. Namun kita bisa melihat kalau pandangan mereka saat itu sama-sama merasa bangga atas semua rasa kesetiakawanan sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai seteru yang menjadi musuh di saat perang. Setelah itu beberapa hari kemudian, Davenport dan Smith kembali berperang di Trondheim. Sekali lagi pesawat mereka ditembak jatuh dan Smith gugur karena kejadian itu. Sedangkan Davenport yang selamat kemudian ditangkap dan menghabiskan sisa waktu perang di kamp penjara Jerman. Sedangkan Scopis dan Joseph menghabiskan 7 tahun hidupnya sebagai tahanan perang di Kanada. Strung sendiri dimakamkan di pemakaman perang Trondheim. Pada tahun 1977, Scopis dipulangkan ke rumahnya di Munich. Jauh setelah perang antara negara usai, Davenport akhirnya mengundang Scopis untuk pergi ke London. Dua mantan musuh itu akhirnya bertemu sebagai seorang sahabat.
Hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah nasionalisme tidak akan mampu mengubah sisi manusiawi seseorang. Walaupun berbeda negara dan bangsa, tak akan jadi ukuran untuk membuat seseorang benar-benar berubah dan melupakan kodratnya sebagai manusia biasa. Manusia akan selalu butuh teman dalam hidupnya, dan mereka tidak akan benar-benar mampu menciptakan kebahagiaan untuk hidupnya seorang diri. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini, dan jangan lupa tonton juga video 7 menit lainnya.